terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur.
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Jemaat Fresh dimanapun kita berada. Selamat datang di Fresh Online Service pada Minggu 7 Maret 2021. Saya harap jemaat sekalian baik dan sehat selalu. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama FGCC, saya ucapkan welcome home. Kami sangat senang dengan keberadaan Anda di sini. Untuk pendataan kami, jemaat sekalian diminta untuk dapat mengisi data diri melalui Google Form yang dapat diakses melalui QR Code yang terdapat di sebelah kanan layar Anda. FGCC merupakan sebuah gereja sel dan komunitas kami yang bernama Freshcom, yang dimana di dalam Freshcom kita bisa saling sharing, saling mendoakan, dan tentunya menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Freshcom untuk sementara diadakan secara online, dan saya sendiri sangat mengencourage jemaat sekalian untuk dapat tergabung di dalam Freshcom dengan cara men-scan QR Code yang sama yang terdapat pada sebelah kanan layar Anda. Bagi jemaat sekalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Freshcom, jemaat sekalian dapat langsung saja bertanya melalui fitur live chat di YouTube channel Fresh Generation Community Church, dan volunteers kami akan sangat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Pada hari ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan juga roti dan anggur persembahan di rumah masing-masing. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat membuka aplikasi online banking di rumah masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat sekalian dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dan memberikan dengan hati yang gembira. Shalom, saya ingin mengajak kita semua buat berdoa buat persembahan yang udah kita bawa hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh join Tuhan ibadah online sekali lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang sudah kami bawa hari ini Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dana gedung atau janji iman Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik Tuhan, dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga melalui persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di luar sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat studi kami, buat pekerjaan kami, buat orang tua kami Tuhan, sehingga Engkau terus selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan, kami juga boleh berbagi dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So mari saya mengajak kita semua buat siapkan hati dan mengangkat suara kita buat memuji dan menyembah bersama-sama. Happy Sunday. Shalom FGCC. Saya percaya bahwa jemaat yang di rumah bersuka cita pada hari ini, amin. Pada ibadah kali ini kita mengucap syukur, dan pasti kita mau menaikkan puji-pujian dan menaikkan kebesaran Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Wow, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yay! Thank you, Lord Jesus, for your goodness. God, we gather in this moment. We want to say that we believe in your power, because your power is still working for us. This is the house that's of worship. This is the place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name.
you're speaking. God, I believe you're working. All things are done. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working. All things are done. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things are done. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working. All things are done. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Yes. The Lamb has overcome all of our sins, Lord. And we forever want to praise you, Lord. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan akan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau yang memberkati pembicara yang akan menyampaikan perkataan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan dia hikmat, Tuhan. Dan biarlah kami mendapatkan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Saya berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Ya, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret ya. Dan menarik sekali, di tahun ini tema kita setiap bulan diawali dengan huruf P. Ya, di bulan Januari kita temanya adalah progress, dan di bulan Februari temanya adalah purity, dan di bulan Maret ini tema kita adalah purpose. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan firman Tuhan sebentar disampaikan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan.
dan juga berkati setiap devices yang digunakan, internet yang digunakan. Semuanya berfungsi dengan baik. Berdoa Tuhan, biarlah kami bisa menangkap hati-Mu dan juga menangkap setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dan firman Tuhan disampaikan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Nah, boleh siapkan catatan ya untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan saya mengajak kita hari ini membaca dan belajar dari Lukas pasal yang ke-12, dan judul khotbah saya hari ini adalah Orang Kaya yang Bodoh. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 berkata demikian, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ayat 14, tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, latar belakang bagian yang kita baca ini, kalau kita pelajari dari Lukas pasal 12 ayat yang pertama, ya, itu dikatakan bahwa saat itu ada ribuan orang, beribu-ribu orang, ya, a crowd of many thousands. Dan dikatakan saat itu orang-orang yang jumlahnya ribuan itu sedang berkumpul dan berdesak-desakan karena mereka ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Dan kalau kita pelajari dari Lukas 12, ternyata Yesus saat itu menyampaikan banyak pengajaran yang serius pengajarannya. Karena dia bicara tentang komitmen. Bagi orang yang mau mengikuti Yesus itu harus memiliki komitmen yang serius, yang radikal. Bahkan yang berani, siap bayar harga. Dan sebagai orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus siap dengan apa? Dengan ancaman, dengan tuduhan, ya. Bahkan dengan bahkan ada ancaman pembunuhan sekalipun. Ya, ketika para pengikut Yesus ketika memberitakan Injil, ketika bersaksi harus menghadapi banyak tantangan yang begitu besar. Jadi Yesus sedang menyampaikan pesan khotbah, pengajaran yang begitu serius. Dan bayangkan ketika Yesus sedang sampaikan pengajaran yang serius, yang radikal, komitmen yang tinggi, yang besar, bayar harga dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang pria, ada seorang yang nyeletuk atau menyela atau menginterupsi pengajaran yang Yesus sampaikan. Dan saudara ini, pria ini justru minta pembelaan, ya, dan minta seperti dia minta untuk Yesus ada di pihak dia. Dan seperti seakan-akan minta Yesus ya menuntut atau memohon kepada Yesus untuk Yesus berkata kepada saudaranya, ya, saudara dari pria yang bertanya kepada Yesus ini, Yesus, ya, Guru, tolong sampaikan kepada saudaraku untuk dia berbagi warisan dengan aku. Bayangkan ketika Yesus menyampaikan topik yang penting, radikal, komitmen, bayar harga, siap menghadapi ancaman, tiba-tiba ada seorang yang topik yang berbeda. Jadi istilahnya tone-nya, atmosfernya, suasananya dari pengajaran Yesus yang serius tiba-tiba muncul topik yang lain. Masalah apa? Masalah warisan, masalah duit. Jadi seakan-akan pria itu dia lebih mendahulukan, dia memikirkan kepentingan dan haknya untuk mendapat pembelaan. Dan dalam urusan perselisihan warisan, kalau kita perhatikan di ayat 13 tadi ya. Jadi ternyata kalau kita lihat orang ini seperti tidak, pengajaran Yesus itu tidak menancap dalam hatinya. Ketika Yesus bicara tentang komitmen yang radikal, bayar harga, berani, dia tidak fokus kepada apa yang Yesus sedang sampaikan. Malah dia berpikir tentang dirinya. Mumpung ada Yesus, saya menggunakan kesempatan untuk Yesus membela saya. Dan dia langsung todong, dia langsung ajukan kepada Yesus, Yesus tolong bela,
perkaraku, minta saudaraku untuk membagi warisan dengan aku. Tapi di ayat yang ke-14, apa kata Yesus? Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku jadi hakim atau pengantara atas masalah warisan ini? Jadi, saya mau kasih tahu bahwa Yesus bukannya tidak peduli tentang keadilan dalam hal warisan. Bukan dia tidak peduli atau dia tidak mengerti tentang case itu, tentang masalah itu. Tetapi, saya percaya Yesus ini Maha Tahu. Dia bisa melihat kedalaman hati seseorang. Jadi Yesus bisa menyorot kondisi hati pria itu adalah penuh dengan ketamakan atau greedy atau covetousness. Dia rakus, dia serakah. Jadi yang dia minta itu sebenarnya lebih pentingkan ketamakan itu yang dia fokuskan. Dia tamak. Bukan tentang keadilan, tentang membagi warisan harus porsinya harus pas. Tapi dia lebih mengutamakan ketamakan. Kenapa kita bisa tahu seperti itu ya? Karena nanti kita lihat penjelasan Yesus, bagaimana tanggapan Yesus, bagaimana Yesus melanjutkan pengajarannya. Nah, perhatikan di ayat yang ke-14 tadi ya, Yesus berkata, saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi, Yesus tidak menanggapi langsung apa yang menjadi permintaan dari pria ini. Karena Yesus tahu bahwa masalah utama di pria ini ketamakan, bukan masalah warisan, bukan pembagian atau keadilan dari warisan. Dan Yesus tahu bahwa sebenarnya kalau masalah ketamakan ini tidak dibereskan, justru ketamakan ini yang akan merusak hidupnya. Ketamakan ini akan merugikan dirinya. Ketamakan ini akan mencelakakan dirinya. Ya, dibandingkan dengan kalau dia akhirnya tidak dapat warisan sebenarnya. Ya memang seperti, warisannya nggak adil nih, ya hilang warisan itu. Tapi kalau dia dipenuhi ketamakan ini dengan membela dia, ya pada dasarnya misalnya contoh ya, warisannya oke lah, dia dapat keadilan, dia dapat harta atau warisan yang dia minta. Tapi bisa merusak persahabatan, bahkan dia pada dasarnya manusia nggak pernah puas kan? Pernah nggak mengalami atau kita mengamati lah ya, ada banyak keluarga-keluarga yang dimana orang tuanya ya punya aset, punya properti, punya kekayaan yang banyak. Dan biasanya ketika orang tuanya meninggal, ya ada banyak masalah rebutan aset, rebutan warisan. Ya mungkin kita berkata, saya enggak kok. Jangan-jangan kita belum memikirkannya. Atau jangan-jangan karena mungkin orang tua kita tidak meninggalkan banyak harta atau warisan. Tapi jangan-jangan ketika mulai ada tentang warisan itu mulai terangkat. Ya, isu tentang warisan mulai terangkat nih. Ternyata mungkin ada di antara kita mulai tahu, ternyata harta dari orang tua saya cukup banyak asetnya ya. Wah, kalau harta ini dibagikan, warisannya jatuh ke saya juga. Bukankah saya jadi, lumayan ya hartanya ya, saya bisa beli ini dan beli itu, saya bisa nabung, saya bisa dapatkan passive income, dan saya nggak perlu kerja seperti kuli sekarang ini. Mungkin mulai timbul ya, mulai timbul pemikiran atau bahkan tamak pingin dapatkan lebih. Jangan-jangan di dalam diri kita ada unsur itu. Jadi Yesus deal dengan ketamakan karena itu bahaya sekali. Kalau tidak bisa dikuasai, kalau tidak bisa dikendalikan. Makanya Yesus tahu bahwa ketamakan itu kalau tidak dibereskan itu akan membahayakan, akan merusak. Dibandingkan dengan kalau Yesus membela dan kemudian taruhlah dia menang dalam pembagian warisan dan sebagainya. Mari kita perhatikan, ini penekanan Yesus tentang ketamakan sangat serius. Makanya di ayat 15, kemudian Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan kemudian
Yesus begitu serius, bahkan dia meneruskan dengan memberikan perumpamaan di ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi ini orang yang kaya, ya seorang pria, rich man, pria yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tentu kita bisa berasumsi ya, dia kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, karena kita asumsikan bahwa dia tentu kerja keras, dia rajin menggemburkan tanahnya, kemudian hasil dari ladang dari tanahnya berlimpah-limpah, dia mengalami sukses yang besar, dia mencapai hasil yang luar biasa. Dan di sini kita tidak melihat ada masalah di sini, tidak ada masalah dengan kerja keras, karena Alkitab juga mengajarkan demikian, kerja keras, rajin, bisa mengelola, ya mengerjakan dengan yang terbaik, dan tidak ada masalah dengan kekayaan yang berlimpah, tidak ada masalah dengan itu. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-17 selanjutnya. Ia bertanya dalam hatinya, ya, apakah yang harus aku perbuat? What shall I do? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini pemikiran yang bagus, planning, dia harus merancang untuk menyimpan hasil tanahnya. Ya, hasil ladangnya, dia harus mempersiapkan, merancang untuk menyimpan hasil tanahnya, barang-barang yang dihasilkan. Dan tidak ada salah dengan ini, tapi dia mulai berpikir, kan dia pusing, karena hartanya banyak, kekayaannya banyak sekarang. Jadi saya mau kasih tahu bahwa orang kaya pun banyak harta, kepalanya pusing. Pusing karena memikirkan gimana mengelola dan menaruh hartanya. Tapi orang yang tidak punya duit atau orang miskin juga pusing karena tidak punya uang. Tapi orang kaya pusingnya beda, gimana mengatur uangnya. Tapi sama-sama pusing ya kan, perlu dikelola, perlu diatur, perlu diselesaikan. Dan di ayat 18, lalu katanya inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tidak ada masalah dengan ide ini, brilian, ide yang bagus, mempersiapkan lumbung yang lebih besar untuk tempat penyimpanan gandum dan barang-barangnya. Tapi perhatikan ayat 19, ini kita mulai lihat masalahnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Enjoy your life. Ya, don't worry, be happy, nikmati, bersenang-senang. Dan kita lihat masalahnya, dia tamak. Dia hanya memikirkan hidup untuk bersenang-senang, untuk relax, untuk enjoy, untuk memuaskan diri sendiri. Dan tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli dengan orang lain. Ya. Nah, saya baca satu commentary dari Clark Commentary menuliskan seperti ini. Great possessions are generally accompanied with pride, idleness, and luxury. And these are the greatest enemies to salvation. Ya, harta yang berlimpah, kepemilikan yang berlimpah biasanya disertai dengan kesombongan, kemalasan, dan juga kemewahan untuk menikmati. Dan ini adalah musuh terbesar bagi keselamatan. Jadi orang sulit untuk bergantung sama Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan kalau dia mengandalkan, dia kaya, dia mengandalkan, menjamin atau mengandalkan pegangan hidupnya kepada harta benda. Ya, ini membuat orang jadi tidak peduli dengan Tuhan. Dia bergantung sama diri sendiri. Ini merupakan musuh terbesar dari keselamatan. Makanya kalau kita perhatikan tempat atau negara-negara yang sudah makmur, yang sudah nyaman, semua terpenuhi. Mereka biasanya tidak terlalu mencari Tuhan. Tapi di tempat-tempat yang masih banyak penderitaan, kesulitan, mereka penuh perjuangan. Injil itu lebih diterima karena mereka tidak bisa bergantung dengan harta benda. Mereka percaya ada kuasa Tuhan yang mereka perlukan untuk membebaskan mereka. Jadi hati-hati ya, kekayaan dengan kemakmuran bisa membuat kita bisa lebih terikat dan bergantung dengan harta benda. Dan kita tidak lagi bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu seperti ini, saya temukan, saya baca di Alkitab ya,
Tuhan tidak pernah berkata dia membenci orang kaya. Dia tidak pernah berkata bahwa ya dia membenci kekayaan. Dia tidak membenci kerja keras, dia tidak membenci kerajinan. Ya, bahkan Tuhan menghargai itu semua. Dan juga saya temukan bahwa Tuhan juga tidak melarang untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan, memiliki barang-barang berharga, ya, memiliki kendaraan, ya, mobil, rumah. Kalau memang itu kita mampu dan kita perlukan, bukan karena sekedar kepingin, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena gengsi, tapi kita bisa memiliki hidup yang layak, yang sewajarnya, yang pantas, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jadi Tuhan tidak larang untuk kita, kalau memang mampu, ya, untuk bisa memiliki dan menggunakan barang-barang yang berharga dan sebagainya. Tapi yang Tuhan sorot adalah bahaya dari ketamakan, dari greedy, covetousness, dari kerakusan, serakah, itu yang Tuhan tentang. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-20 selanjutnya, tetapi firman Allah kepadanya, ya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi hanya dalam satu malam, semua pencapaian dari orang kaya itu, ya, semua rencana bisnis, rencana hidupnya, ya, semuanya langsung berantakan. Dan tidak berarti apa-apa. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan hari kematiannya. Dan pada awalnya semua orang yang mendengar perumpamaan Yesus di awalnya berpikir bahwa pria dalam perumpamaan itu hebat, sukses besar, top, ya. Dia punya tanah yang subur yang menghasilkan, dia membangun lumbung yang besar, wah top banget, keren banget, sukses luar biasa. Pria di awal, ya, dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tapi kemudian luar biasa Yesus berkata tentang pria itu, hai engkau orang bodoh, hai engkau orang bodoh. Bayangkan pria itu yang kaya dibilang orang bodoh. Ya, saya merenungkan gitu. Saya meyakini bahwa banyak dari kita, ya, kalau misalnya dibilang, ya, kalau banyak di antara kita, ya, kalau dibilang kamu jahat, ya, mungkin kita nggak marah, ya. Kalau dibilang kamu jelek, mungkin agak tersinggung, ya. Marah sedikit, tapi kalau dibilang kamu bodoh, wah itu kayaknya kita kesel banget, gua dibilang bodoh. Dan orang kaya, ya, pria, orang kaya ini dibilang bodoh. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus menilainya bukan sekedar kekayaan itu membawa dosa, tapi juga dinilai bahwa ketamakan itu, ya, dibilang bahwa sifat itu merupakan satu kebodohan yang besar. Hai kamu orang bodoh, kamu mungkin pintar berbisnis, kamu mengelola, bisa menghasilkan begitu banyak, tapi engkau orang bodoh. Engkau tidak bisa berpikir panjang, engkau nggak bisa melihat jauh ke depan. Yang kau pedulikan hanya hal-hal yang sementara. Kau tidak bisa melihat, ya, nilai bahwa harta benda itu hanya sifatnya sementara. Dan pada saat nanti hari kematian menjemput, dan harta benda itu semua sementara tidak akan ikut bersama-sama dengan engkau ketika hari kematian menjemput engkau. Makanya Yesus berkata, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Lumbung, harta, gandum, hasil barang-barang yang berlimpah itu untuk siapa? Kita nggak tahu siapa yang akan menikmati benda-benda atau kekayaan yang dimiliki orang pria kaya ketika dia meninggal. Dia nggak peduli siapa-siapa, jangan-jangan dia nggak punya siapa-siapa. Jangan-jangan kekayaannya akan disita oleh negara atau akan direbut oleh orang-orang yang tidak jelas. Tapi yang pasti orang kaya ini tidak membawa kekayaannya bersama dengan dia, karena kekayaan harta benda itu sifatnya sementara. Mari kita perhatikan, lanjutkan di ayat yang ke-21. Yesus berkata, demikianlah, ini seperti kesimpulan yang Yesus sampaikan, demikianlah
jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Inilah orang bodoh. Kalau dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Saya berdoa dan berharap bahwa kita jangan menjadi orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Dan kalau kita perhatikan di ayat 17 sampai 19, nanti boleh baca ya, Alkitabnya menarik kalau kita perhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Di ayat 17 sampai 19, pria kaya itu kalau kita perhatikan dalam ucapannya itu penuh dengan aku terus. Hasil tanahku, aku akan membangun lumbung-lumbungku, barang-barangku, hai jiwaku. Segalanya tentang aku, me, I, wow. Ya, saya. Dia tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, tidak pernah memikirkan tentang orang lain. Dan apa yang saya amati seperti ini, apa yang terjadi kalau orang yang hanya fokusnya aku. Untukku. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang tersisa, yang abadi, yang menjadi miliknya. Ini penting ya, statement ini ya. Kalau kita hanya hidup untuk aku, pada akhirnya, tidak ada sesuatu yang tersisa yang abadi, semuanya habis. Karena kita tidak pernah invest, tidak pernah menabur untuk sesuatu yang kekal sifatnya. Dan bahkan jiwanya sendiri binasa. Apa yang dicapai tidak pernah ikut bersama dia. Ya, karena tidak ada perbuatan baik yang mengikuti kematiannya, ya, menuju hidup yang kekal. Karena dia hanya fokus kepada hal yang sementara, yang akan hilang, dan dia lupa untuk fokus kepada apa yang tidak bisa hilang, yang sifatnya kekal. Apa itu yang kekal? Kekal itu sesuatu yang rohani, itu kekal. Hubungan kita dengan Tuhan kekal. Ya, jiwa-jiwa yang kita menangkan, yang kita bina, yang kita muridkan, itu sifatnya kekal. Pekerjaan pelayanan, perbuatan baik, kita membangun kehidupan orang lain. Ya, kita menabur, kita memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, membangun kehidupan orang lain. Itu sifatnya kekal. Dan kita mau kaya di hadapan Allah. Maksudnya apa kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah itu kita mempercayai Tuhan lebih daripada harta benda. Kayanya di hadapan Tuhan, bukan kaya karena memiliki harta benda yang sifatnya sementara. Jadi kita kaya di hadapan Tuhan artinya kita lebih percaya kepada Sang Pemberi berkat dibandingkan dengan berkat yang diberikan. Kita lebih percaya kepada kepada pemeliharaan Tuhan, bukan bergantung dan terikat kepada harta benda dan kekayaan. Dan kaya di hadapan Allah itu adalah gaya hidup yang generous, memberi dan berbagi. Ada banyak ayat-ayatnya kalau kita baca tentang hidup berbagi dan memberi yang Alkitab sampaikan kepada kita. Dan ini artinya kita sedang mengumpulkan harta di sorga dengan apapun yang kita lakukan dengan harta kekayaan yang ada, uang yang ada. Ketika kita mengerti spending, kita invest, kita menabur dengan hal-hal yang tepat, itu artinya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Ya, ini terjadi bentuk spending kita taburkan, kita simpan di sorga. Dengan cara bagaimana kita memperlakukan uang harta benda kita di dunia. Untuk apa kita alat ya kekayaan harta itu, bagaimana kita menggunakan itu menentukan kekekalan. Perhatikan di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ayatnya jelas ya tentang mengumpulkan harta di sorga. Jadi boleh kita simpulkan, jadi apa sih ciri-ciri ketamakan yang harus kita hindari? Yaitu materialisme. Ya, sifat kebendaan, benar-benar nggak puas, kita terus serakah, greedy, nggak ada rasa cukup. Ya. Jadi kalau kita ngomong material, materi itu nggak salah, benda itu nggak salah, tapi materialism itu yang sifat yang terus nggak puas, harus barang yang mahal, harus branded, ya, harus ikut-ikutan, gengsi dan sebagainya, padahal nggak mampu misalnya.
Ya, itu materialisme namanya. Ya, kemudian ciri-cirinya adalah orang yang tamak tidak punya rasa cukup, nggak ada contentment, tidak ada rasa cukup dan dia lupa bersyukur. Ya, dia lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian sifat yang lain, ciri-ciri yang lain, tinggi hati, dia sombong, dia mengandalkan diri sendiri dan harta yang dimiliki. Ciri yang lain berikutnya memikirkan yang sementara. Jadi pria yang bodoh itu bukan karena dia kaya, dia bodoh karena dia tidak peduli dengan kekekalan atau kehidupan setelah kematian menjemput. Dan dia bergantung atau terikat dengan kekayaan dan bukan bergantung kepada Tuhan. Kekayaan telah menjadi berhala yang disembah dan dipuja-puja. Dan yang terakhir cirinya adalah memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi orang kaya, yang bijaksana, yang kaya di hadapan Tuhan. Kita tidak materialisme, tapi kita tahu bahwa itu semua sementara. Kita gunakan dengan sebaik mungkin berkat-berkat Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita mengerti rasa cukup dan kita bersyukur senantiasa, kita rendah hati, kita memikirkan yang kekal bukan hanya yang sementara, dan kita bergantung kepada Tuhan bukan kekayaan. Dan kita tidak memikirkan diri sendiri tapi kita peduli dengan orang lain. Dan saya akan tutup dengan nasihat Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19. Ini ayat yang cukup terkenal tapi bisa merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kita bicara tentang kekayaan, sebetulnya juga saya mau kasih tahu seperti ini bahwa besar atau banyak sedikitnya kekayaan juga sebetulnya tidak menentukan dampak kehidupan seseorang. Artinya kita tidak harus banyak duit, harus kaya dulu baru bisa jadi berkat. Ada banyak orang yang kita kenal, hidup mereka terbatas, biasa saja, pas-pasan. Tapi tidak menghalangi mereka untuk memperhatikan orang, untuk melayani, untuk memberi. Ya, mereka mengerti menabur. Tapi saya mau kasih tahu seperti ini, kalau engkau dan saya dipercayakan memiliki kekayaan yang berlimpah, kita bisa nikmati tentunya secara pantas dan sewajarnya. Dan juga kalau kita memiliki kelimpahan tentunya juga memiliki banyak kesempatan dan keleluasaan yang lebih besar untuk kita memberkati orang lebih banyak, bisa mendukung, memberkati pekerjaan Tuhan lebih leluasa lagi. Jadi, dan saya suka dengan apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal bernama John Wesley, yang memberikan nasihat bijak tentang kekayaan. You should earn as much as you can, save as much as you can, and give as much as you can. Anda harus menghasilkan, menabung, dan memberi sebanyak yang Anda bisa. Dan John Wesley ini dalam hidupnya dia dikenal sebagai seorang yang hidup sederhana bahkan ketika gajinya meningkat. Jadi saya mau katakan bahwa hari ini harta dan kekayaan bukan tujuan tetapi alat. Ya, tema kita di bulan Maret ini adalah purpose. Jadi harta dan kekayaan itu, ingat ya, harta dan kekayaan bukan tujuan tetapi menjadi alat. Kalau alat kan artinya kita bisa pakai untuk sesuatu yang baik. Jadi bukan, kalau jadi tujuan bisa membawa kita kepada kesombongan, kemewahan, kenyamanan, dan akan membawa kita kepada kehancuran. Dan saya berdoa kiranya ada banyak di antara kita yang akan Tuhan munculkan banyak orang-orang yang kaya, yang diberkati dengan kekayaan. Menjadi orang kaya, tapi ingat, bukan orang kaya yang bodoh. Bukan kaya secara materi saja, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Yaitu hidup kita akan bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber. Dan hidup kita akan kita salurkan berkat-berkat yang ada ya untuk pekerjaan Tuhan, dan kita memiliki gaya hidup yang memberi dan berbagi. Dengan demikian kita menyimpan harta di sorga. Yalah hidup kita ini memuliakan Tuhan dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala.
kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Tapi kalau hari-hari ini kami masih banyak kekurangan, kami percaya kami juga perlu kerja keras, kami perlu rajin mengandalkan Engkau sehingga kami percaya Engkau juga akan memberkati kami. Dan kalau Engkau memberkati kami, Tuhan biarlah kami tidak lupa akan Engkau. Kami nggak sombong, tapi kami mengerti bahwa kekayaan, harta benda itu semua sifatnya sementara dan itu bukan tujuan. Tapi biarlah itu jadi alat untuk memuliakan Engkau dan jadi berkat bagi banyak orang. Serahkan seluruh jemaat-Mu yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, yang sedang mencari pekerjaan juga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Kami serahkan semua seluruhnya Tuhan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati juga sebentar perjamuan kudus akan dilakukan. Biarlah Engkau memberkati perjamuan kudus ini supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami berkat daripada Engkau melalui perjamuan kudus. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini merupakan minggu yang pertama ya di bulan Maret kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita boleh siapkan anggur dan roti atau sejenisnya, dan saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, yuk kita periksa hati kita masing-masing. Kita minta mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kalau ada yang satu rumah ya bersama dengan keluarganya, boleh saling mendoakan, saling mengampuni ya, minta maaf, dan boleh mendoakan satu dengan yang lain. Dan kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dosa, kebencian, dendam, mari saat ini kita lepaskan pengampunan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus, dan kami juga mau melepaskan pengampunan buat setiap orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami benar-benar mengalami terobosan. Kami diperdamaikan dengan Engkau saat kami merenungkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami siapkan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Yuk mari kita angkat roti yang sudah kita persiapkan, dan mari dengan tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dihancurkan buat kami semua, dan kami akui Tuhan di tangan kami roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, yang sudah dipecah-pecahkan buat menebus dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Harusnya kami yang disalibkan karena kami yang berdosa, tapi kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau rela menggantikan kami, Engkau rela menderita demi kami. Dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh saat ini mengakui di tangan kami roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah dihancurkan. Biarlah kami menghargainya, dan kami akan terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari jemaat kita semua makan di dalam nama Yesus. Yuk mari kita angkat anggur atau sejenisnya tinggi di atas kepala dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menembus dosa kami. Biarlah Tuhan kami menerima kehidupan-Mu dan juga nyawa-Mu yang sudah diberikan dan dilambangkan dengan darah-Mu ini Tuhan. Anggur ini Tuhan, biarlah kami meminumnya sehingga kehidupan Kristus, keharuman Kristus akan terpancar lewat kehidupan kami. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh akan memuliakan Engkau. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan. Biarlah hidup kami sekarang hidup baru, biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita terima anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, buat perjamuan kudus yang sudah dilakukan dan juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedang menanti jawaban doa, biarlah mereka juga mengalami terobosan, mengalami jalan keluar, tuntunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, dan juga kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai disuntikkan di berbagai negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, Malaysia. Biarlah Tuhan semua ini boleh berjalan dengan lancar, dan juga untuk proses imun yang dimunculkan dalam setiap tubuh yang sudah disuntikkan menerima vaksin, semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa badai ini akan segera berlalu, pandemik ini akan boleh segera dihandle Tuhan, sehingga semua akan berjalan dengan baik dan normal, dan boleh pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk semua volunteer yang sudah melayani, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka, semakin melayani semakin sukacita. Dan terima kasih juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati pekerjaan mereka, juga pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Dan uang yang ada, biarlah boleh dikelola dengan sebaik mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya melalui FGCC. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Biarlah engkau diberkati terus naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah keluargamu, sekolahmu, pekerjaanmu, dan semua aspek kehidupan diberkati oleh Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Dan minggu depan kita akan kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta, akan melayani kita dalam ibadah online FGCC. God bless you, stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless you.